Assalamualaikum. Saya Mutia Altagira dengan NIM 12360123756. Perkenalkan, nama saya Latifa Azakia Salsabila dengan NIM 12360123201. Pengertian atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses yang kita lakukan untuk mencari penyebab dari perilaku orang lain sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Menurut tokoh Haider, atribusi sosial ini bersifat abstrak, ambigu, dan normatif. Abstrak berarti atribusi merupakan abstraksi mental yang berusaha menjelaskan perilaku yang sifatnya konkret dan kontekstual, dengan suatu penjelasan yang sifatnya abstrak dan umum. Ambigu berarti atribusi merupakan proses prediksian informasi yang sifatnya tidak pasti dan memuat kemungkinan-kemungkinan. Normatif berarti atribusi melibatkan proses penilaian terhadap orang yang ada di balik suatu perilaku. Faktor penyebab perilaku sosial. Secara umum, penyebab dari suatu perilaku bisa bersifat internal atau eksternal, spontan atau penuh pertimbangan, terencana atau tidak terencana. Kita bisa mengatribusikan perilaku orang lain karena faktor internal atau eksternal. Faktor penyebab internal adalah faktor-faktor yang melekat pada diri kita seperti pengetahuan, emosi, keterampilan, kepribadian, motivasi, kemampuan motorik, ataupun usaha. Contoh atribusi internal yang tercantum dalam Al-Quran adalah mengenai kisah Qorun. Qorun menyangka bahwa kekayaan yang ia peroleh itu dikarenakan kepintarannya. Qorun salah menduga, yang benar adalah apa yang diperoleh Qorun tiada lain hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor penyebab eksternal adalah faktor-faktor yang di luar diri kita, seperti situasi dan kondisi, cuaca dan orang lain, alam, dan lain-lain. Teori-teori atribusi sosial. Yang pertama ada Theory of Native Psychology. Haider mempunyai pandangan bahwa kita memiliki dua kebutuhan dasar. Yang pertama, kita mempunyai kebutuhan untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai lingkungan kita. Dan yang kedua, kita mempunyai kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan. Haider juga tertarik untuk menjelaskan atribusi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang. Haider mengidentifikasi tingkatan 5 atribusi tanggung jawab. Yang pertama ada Association Responsibility, yaitu pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada seseorang karena memang dia pelakunya, tapi karena dia mempunyai hubungan dengan pelaku. Misalnya, seorang istri pelaku teroris kadang harus ikut bertanggung jawab dari apa yang dilakukan suaminya, atau seorang pemimpin kadang juga ikut disalahkan karena perilaku bawahannya. Yang kedua ada Casual Responsibility without Foreseeability, yaitu pertanggungjawaban yang harus dipikul seseorang karena perilaku yang dilakukannya, walaupun perilaku tersebut terjadi tanpa terduga. Contohnya seorang supir Metro Mini yang menabrak pejalan kaki tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun itu terjadi secara tidak sengaja. Yang ketiga, Casual Responsibility without Foreseeability, yaitu pertanggungjawaban yang harus dipikul olai seseorang karena perilaku yang dilakukannya, walaupun diniatkan tapi perilaku tersebut sudah terduga sebelumnya. Seorang pedagang yang menjual makanan basi harus mempertanggungjawabkan perilakunya karena mengakibatkan salah seorang pelanggannya meninggal dunia, menghilangkan nyawa salah satu pelanggan yang memang tidak diniatkan, tapi dia harus tahu bahwa makanan basi akan berakibat buruk pada kesehatan. Yang keempat ada International Responsibility, yaitu pertanggungjawaban yang harus dipikul seseorang karena niatnya untuk melakukan suatu tindakan. Kasus seorang pembantu rumah tangga yang secara sengaja mengambil barang milik majikannya termasuk dalam kategori ini. Yang kelima ada Justiciable Responsibility, yaitu gugurnya tanggung jawab terhadap sesuatu perilaku karena adanya situasi dan kondisi yang membenarkan perilakunya. Yang kedua ada teori Correspondent Inference Theory. Teori Correspondent Inference dikemukakan oleh Edward E. Jones dan Keith Davis pada tahun 1965. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan ketika mengatribusikan suatu perilaku dikarenakan faktor disposisional atau internal. Yang pertama ada non-common effects. Kita cenderung memiliki perilaku yang lumrah dan mengandung konsekuensi yang sifatnya umum. Selanjutnya ada law social desirability. Kita memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku-perilaku yang secara sosial diharapkan. Yang ketiga ada hedonic relevance atau personalism.
kita mempunyai kecenderungan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya ada cooperation theory. Cooperation theory dikemukakan oleh Harold Cayley pada tahun 1967. Berbeda dengan correspondent inference yang menjelaskan penyebab internal dari suatu perilaku, cooperation theory menjelaskan penyebab eksternal atau situasional dari perilaku. Asumsi dasar dari teori cooperation theory adalah bahwa dua kejadian bisa dikatakan memiliki hubungan sebab akibat jika di antara keduanya coveri atau sama lain, atau jika yang di satu berubah maka yang satunya lagi pun akan berubah. Teori ini mengemukakan 3 faktor yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan atribusi. Yang pertama ada konsensus, yaitu apakah respon seseorang terhadap suatu stimulus tertentu sama dengan respon orang lain terhadap stimulus tersebut. Yang kedua ada konsistensi, yaitu apakah respon seseorang terhadap suatu stimulus tertentu sama di setiap waktu dan tempat. Yang ketiga ada daya beda, yaitu sejumlah mana seseorang memberikan respon yang berbeda terhadap satu stimulus tertentu dengan terhadap stimulus lainnya. Yang keempat ada three-dimensional theory of attribution. Fokus penelitian Wiener adalah atribusi motivasi, berprestasi, dan emosi, khususnya mengenai kesuksesan dan kegagalan yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul An Attribution Theory of Assessment, Motivation, and Emotion pada tahun 1985. Teori atribusi Wiener dinamakan Three-Dimensional Theory of Attribution karena Wiener menyampaikan 3 dimensi yang dapat menjelaskan penyebab dari suatu perilaku, yaitu locus of control, stabilitas, dan keterkendalian. Yang pertama ada sumber faktor penyebab, locus of causality. Dimensi ini mengacu pada penyataan apakah faktor penyebab perilaku ini bersumber dari faktor internal atau faktor eksternal. Selanjutnya ada stabilitas faktor penyebab, stability. Selain pernyataan apakah suatu perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal, pertanyaan lain yang harus dijawab dalam rangka menganalisis perilaku adalah apakah faktor penyebab perilaku tersebut bersifat stabil atau tidak stabil. Stabil tidak stabil di sini bersifat relatif, misalnya terlambat karena macet, bisa dianggap karena faktor eksternal yang sifatnya stabil atau tidak stabil. Selanjutnya ada kemampuan mengendalikan, controllability. Dimensi ini menunjuk pada sejauh mana faktor penyebab perilaku dapat kita kendalikan, baik faktor penyebab internal, eksternal, maupun stabil, tidak stabil bisa bersifat dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Kesalahan-kesalahan atribusi. Yang pertama, kesalahan dasar atribusi. Dalam melakukan persepsi sosial, kita kadang melakukan kekeliruan. Salah satunya dalam bentuk kesalahan dasar atribusi, fundamental attribution error. Kesalahan dasar atribusi berarti kecenderungan kita untuk mengatribusikan perilaku orang lain karena faktor karakteristik individual daripada faktor situasi. Selanjutnya ada actor-observer effect. Actor-observer effect adalah kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain karena faktor individu, sedangkan perilaku diri sendiri karena faktor situasi. Yang selanjutnya ada self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan kita untuk menilai kesuksesan orang lain dikarenakan faktor eksternal dan kegagalan orang lain dikarenakan faktor internal. Sebaiknya kita cenderung menilai kesuksesan diri sendiri karena faktor internal dan kegagalan diri sendiri karena faktor eksternal. Kesalahan atribusi seperti ini tergambar pada surat Al-Qasas ayat ke-78 mengenai Korun yang mengklaim kelimpahan hartanya itu karena ilmu yang dimilikinya. Di ayat lain yang dijelaskan bahwa ada kecenderungan kita untuk mengatribusikan hal positif kepada diri sendiri, sedangkan hal negatif kepada orang lain atau lingkungan. Selanjutnya ada the false consensus effect. The false consensus effect adalah kecenderungan kita untuk menggunakan penilaian pada diri sendiri sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. Yang kelima ada self-centered bias. Self-centered bias adalah kecenderungan kita untuk merasa lebih berkontribusi terhadap suatu hasil yang dikerjakan bersama orang lain daripada apa yang sungguh-sungguh dilakukannya. Pertengkaran antara suami istri, misalnya, seringkali dipengaruhi oleh kesalahan ini. Suami kadang mengklaim sebagai orang yang paling berjasa terhadap kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya, istri pun demikian. Blaming the victim. Blaming the victim adalah kecenderungan kita untuk menyalahkan korban atas nasib yang menimpa dirinya. Kita mengatribusikan musibah yang dialami orang lain sebagai karena kesalahan dan tanggung jawab si korban. Menurut Fritz and Tyler, kesalahan atribusi ini terjadi terutama jika korbannya diketahui ada keyakinan bahwa korban sebenarnya dapat mengendalikan situasi.
persepsi bahwa tindakan korban tidak dikendalikan oleh faktor situasi, dan persepsi bahwa korban memiliki kebebasan untuk memilih suatu tindakan.